Halo, nama saya Happy Yugo Prasetya. Di video ini kita akan mempelajari bagaimana membuat bouncing ball. Ini beda. Di video sebelumnya kita membuat bouncing ball dengan sudut pandang yang membosankan. Boring, flat, terlalu dua dimensional, terlalu umum. Kali ini kita akan membuat sudut pandang yang tidak umum. Kita akan memainkan ruang, bermain dengan dimensi, memanipulasi ukuran. Jadi animasi dua dimensi yang akan kita buat ini nanti seperti, jadi ingat, seperti tiga dimensional. Mari kita mulai. Iya, observasi atau pengamatan. Jadi ini adalah langkah awal yang harus dilakukan sebelum membuat animasi. Karena dengan melakukan pengamatan ke objek, kita akan semakin paham tentang karakteristik objek tersebut seperti apa ketika bergerak. Serta kita juga bisa mengamati sudut pandang kamera yang menangkap adegan, bagaimana wujud ruang dan kedalamannya. Bagaimana transisi perubahan bola tersebut ketika menjauh? Inilah yang membedakan dengan animasi bouncing ball sebelumnya. Jadi, bagaimana cara kita melakukan pengamatan? Untuk pengamatan, kita bisa melakukan cara dengan merekam gerakan bola dengan angle yang sudah diatur. Jadi, manfaatkan kamera. Karena dengan menggunakan kamera, nanti kita bisa membuat sequence atau urutan pantulan bola yang bergerak menjauh hingga berhenti. Melalui sequence itulah kita bisa melihat pola pantulan bola dari ketinggiannya dan perubahan ukuran bola dari posisi dekat hingga jauh. Hal lain yang membedakan dengan animasi itu di bouncing ball sebelumnya itu adalah bentuk arc pantulan bola. Jadi ketika di animasi itu di bouncing ball tapak samping, arc pantulan bola hanya digambarkan dengan satu garis. Ketika membuat gambar pantulan bola dengan sudut pandang yang berbeda ini, kita tidak bisa menggunakan satu garis saja. Karena kita juga menangkap pola perubahan ukuran bola ketika menjauh. Sehingga dibutuhkan dua garis untuk menunjukkan ukuran bola dari dekat hingga menjauh, perubahannya seberapa besar. Dari hasil pengamatan inilah kita bisa membuat animasi dua dimensi bisa berkesan tiga dimensional karena mengandung ruang dan kedalaman di adegannya. Sebelum membuat animasi, yang diperlukan terlebih dahulu adalah background sebagai ruang gerak bola pantul. Background bukan hanya sekedar latar bergambar saja, tapi juga mengandung dimensi dan kedalaman. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang perspektif sangat dibutuhkan di sini. Background ini adalah hasil dari pengamatan bola pantul sebelumnya. Jadi, inilah yang akan kita manfaatkan untuk pembuatan animasi. Masih menggunakan OpenToonz, ini adalah contoh hasil animasi bouncing ball yang dihasilkan dari pengamatan pantulan bola. Sesuai dengan referensi video, bola dilemparkan dari belakang menuju ke depan, memantul beberapa kali ke lantai, dan menabrak tembok, kemudian memantul lagi dan berhenti. Oke, background sudah siap. Sekarang yang diperlukan adalah arcs pantulan bola. Jadi kita bisa import referensi pantulan bola yang sudah kita buat pada saat pengamatan. Kita tinggal drag saja ke area kerja OpenToonz. Di situ nanti akan muncul dan
itu bisa kita jadikan pedoman untuk penempatan bola. Pada kolom gambar pedoman pantulan bola, kita isi frame yang kosong supaya frame selanjutnya tetap muncul gambar pedoman pantulan bola yang kita perlukan dengan cara menariknya ke bawah. Selanjutnya di kolom yang kosong kita masuk ke ruang gambar. Di situ kita bisa langsung membuat lingkaran sesuai dengan jarak dua garis pertama. Lingkaran ini dibuat sebagai bentuk dasar bola yang akan kita gunakan nantinya. Seperti minggu lalu, cara penggambarannya tidak begitu berbeda, kecuali pada penggambaran untuk area shadow. Jadi di sini saya memanfaatkan bentuk lingkaran, yang sisanya kemudian saya hapus dan menyisakan garis lengkung yang ada di dalam lingkaran utama. Tidak ada perbedaan yang mencolok. Selanjutnya akan saya percepat proses penggambarannya, sekedar untuk mengingatkan kembali proses penggambaran di pelatihan sebelumnya. Oke, gambar bola sudah siap untuk dianimasikan. Untuk teknik animasinya saya akan menggunakan pose to pose animation. Jadi saya akan menentukan dulu posisi kunci dari objek bola yang akan memantul. Nah, di sini saya akan menduplikat frame pertama di frame kedua. Kemudian di frame kedua itu saya akan menempatkan posisi bolanya di bagian bawah. Oke, pose ini saya tentukan berdasarkan posisi bola ketika memantul di permukaan lantai dan ketika dia melambung pada posisi atas curve. Setelah frame kedua berada di posisinya, sekarang saya menambahkan frame ketiga untuk menempatkan bolanya di bagian atas pantulan kedua. Selain posisi, hal yang penting untuk diperhatikan adalah perubahan ukuran bola pada setiap jaraknya. Ketika posisi bola dekat, ukurannya dia besar. Ketika bola itu menjauh, ukurannya semakin kecil dan semakin jauh semakin mengecil. Itu harus bisa disesuaikan dengan garis batu arc yang sudah disediakan.
Oke, Kpos sudah kita buat. Sekarang saatnya membuat in between di antara Kpos yang sudah kita buat tadi. Posisi bola pertama saya agak renggangkan, ya, karena tadi terlalu padat. Jadi karena kebutuhannya nanti akan diisi untuk in between, jadi agak sedikit dijauhkan ke atas. Untuk membuat in between, kita bisa duplikat frame pertama supaya menghasilkan gambar duplikasinya yang kita bisa ubah sesuai dengan prinsip squash and stretch. Ketika dia jatuh, dia stretch, kemudian ketika membentur lantai, dia bentuknya squash. Jadi prinsip exaggeration juga ada di sini. Bola yang bentuknya lingkaran, ketika dia bergerak dan menabrak, bentuknya menjadi squash dan stretch. Untuk membantu mengidentifikasi sekuensial gerakan in between, kita bisa mengaktifkan union skin yang kita bisa pilih dan aktifkan di kolom frame sebelah kiri. Kita tinggal mengklik saja, nanti akan terlihat warna merah itu untuk pergerakan bagian belakang dan warna hijau untuk pergerakan selanjutnya. Lakukan pengisian in between di kpos selanjutnya, tapi tetap memperhatikan timing slow in dan slow out ketika bola memantul dan kapan bola melambung. Timingnya harus bisa disesuaikan. Ketika dia memantul ataupun melambung, ada delay yang dimainkan di situ dengan menambahkan frame. Hal lain yang perlu diperhatikan lagi adalah perubahan squash dan stretch ketika di pantulan-pantulan selanjutnya. Di pantulan pertama, squash and stretch itu kuat. Jadi bentuk elips dari bola itu sangat terlihat pipih. Tapi di pantulan-pantulan selanjutnya, bentuk elipsnya tidak sepipih di pantulan pertama. Jadi itu untuk pembuatan bouncing ball dengan angle yang berbeda. Perlu diperhatikan lagi bahwa dalam pembuatan animasi ini kita perlu mereview berulang-ulang hasil pergerakan bola, baik itu mulai dari pose, in between, dan sampai hasil akhir. Tentunya ini tidak akan sempurna begitu saja, jadi harus ada review berulang kali. Sekian untuk pembelajaran materi ini. Kita akan berjumpa lagi di materi-materi selanjutnya. Selamat belajar dan selamat mencoba.